Hai semuanya, hari ini aku mau cerita random. Sebenarnya hari ini aku mau pergi ke supermarket tapi hujan dan angin kencang. Jadi sebelum aku berubah pikiran, jadi kayak merasa aku pengen banget, bukan pengen banget sih, kayak mau buat video gitu loh. Tapi gue nggak tahu temanya apa gitu loh. Jadi aku buat acak aja. Jadi kan aku lihat-lihat orang lah gitu kan videonya, terus gue buat inilah gitu. Gue dikasih coklat sama Angga Horigen buat aku untuk Christmas gift. Oh ya, terus judulnya itu adalah bagaimana pengalamanku sebagai au pair. Sebenarnya udah lama ya, tahun 2020 ini, sekarang 2023. Jadi waktu aku au pair, gila, jadi ini 89, tadi itu 79 tau gak sih? Jadi waktu aku au pair, aku tuh kan sekali ganti GF kan. Jadi GF pertama itu di Wiesbaden. Keluarga mix. Ayah angkat aku itu dari Maroko, terus ibu angkat aku dari orang Jerman, tapi bapaknya orang Pakistan. Realita jadi oper itu gak enak. Tapi kalau kalian mau laki, ya dapat KF baik, support care, kamu untung. Tapi kalau kamu gak dapat, kayak kebanyakan orang, ya bertahan aja lah sampai 6 bulan, terus lo ganti jadi FSOT. Karena sekarang peraturannya kalau mau jadi FSOT minimal 6 bulan, katanya sih gitu. Gua gak tahu pastinya. Coba kamu tanya aja Auslander bahwa dia tempat kalian atau tempat dimana kamu mau tuju FSOT nih. Terus realita dari offer itu gak enak. Kenapa gue gak enak? Karena gue sendiri ya, waktu gue jadi au pair, gue selalu ngomong secara terbuka sama GF gue, kayak gue harus deh gitu, walaupun kultur kita tuh Indonesia sangat tidak enakan, jangan mau gitu. Terus ya udah, dia selalu overtime, nyuruh aku take care anaknya lebih dari 8 jam. Ya maksimal itu kan 7 jam kali kayak, atau 8 jam, gua gak tahu, gua 7,5 jam lah kayak. Tapi dia lebih dari itu. Terus aku bilang dong, karena aku awalnya aku diamin gitu kan, namanya keluarga, ya gak apalah gitu kan, toh juga dia adik gua juga. Tapi lama-lama kayak makin merajalela gitu loh, dibiarin gitu, malah jadi kayak 9 jam, bahkan kayak sepanjang sore gitu loh, gak ada pausenya. Gue tuh harus main dari siang sampai sore gitu loh, dan gue harus malamnya lagi kayak gitu. Kesal banget kan, apalagi orang tuh party pas masih itu memulai Maret April gitu lah gitu, orang tuh party. Dan ibu angkat gitu gue adalah orang yang sangat party, suka party. Bapak gue juga, maksudnya bapak angkat gue gitu. Terus ya udah, gue harus jaga malam kayak gitu kan. Ya gue gak bisa tidur tempat tidur gue harus tidur di sofa atau di lantai kamar anaknya gitu. Ya siapa yang bisa tidur kayak gitu, coba pikirin.
Udah lama-lama kayak gue pikir gak fair nih gitu loh, gue gak bisa tidur, besok gue harus kerja lagi gitu kan. Terus gue bilang sama mamanya, itu aku sama laki bini ini sama gue itu ngomong gitu kan, gue sampai kayak nangis gitu lah. Terus gue bilang, gue gak bisa gini gitu, kita harus jelas kontraknya, aku bilang gitu. Kalau 8 jam 8 jam, kalau lebih 8 jam ya kamu gaji aku dong, gue bilang per jam, gue bilang gitu. Masa aku harus kerja 10 jam tapi kamu gak bayar 2 jam, gue bilang gitu. Terus ada dia, oh, kok kayak gitu, iya dong, masa aku kerja deh, walau aku kalian party, aku gak salah kalau kalian party gitu loh, tapi hargai dong waktu aku kan juga butuh tidur, aku butuh istirahat di kamar aku gak bisa tidur di sofa, aku gak bisa nggak kebiasa tidur sofa gitu loh, apalagi itu bukan area tempat tidur aku bilang gitu. Aku juga mau kok menjaga kalian sepanjang malam, tapi kan kamu harus hargai waktu aku juga gitu loh, kamu harus bayar dong, itu kan overtime bilang gitu. Ternyata dia berpikir bahwa saya Yusti mau take money gini dari gue gitu, padahal gue udah gak sedia tempat tinggal bla bla bla. Kan secara logika aja kan di hotel kan kerjanya tuh 8 jam ya kan, ya 2 hari libur gitu. Jadi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur kan. Terus dia maunya gue tuh kerja itu Senin sampai Jumat tapi over, bahkan kayak tengah malam dari jam 11 sampai mereka pulang party lah, bayangkan coba. Dari gue kesel banget begitu, gak bisa gue. Terus ya udah, gue lama-lama pikir dia juga gak bayar kursus aku selama dari bulan Januari sampai bulan Maret. 50 euro itu gak ada pernah dikasih sama gue. Dan itulah, dari gue bilang semakin orang kaya di zaman ini maka semakin pelitlah dia, maka carilah keluarga yang sedang-sedang gitu loh, kayak medium gitu loh, nggak high nggak low gitu, jadi kayak medium, tengah-tengah gitu, kayak tengah-tengah gitu. Semakin dia kaya maka semakin dia akan berpikir, ini oper mau dibayar nggak apa, mau dibayar mahal, padahal kan gue udah kan tempat tinggal, makan, bla 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 bla, terus minuman gratis gitu loh. Padahal waktu kita juga mahal loh. Di sini babysitter itu mahal loh. Per jam itu paling murah 20 euro. Minimal 25. Sedangkan post pro aja 20 minimal. Dan dia kira aja lah itu, kalau 8 jam kali 8 kali 2 160 euro per hari. Dia cuma bayar asuransi doang sama roadphone radio. Itu pun radio ya satu rumah 35 euro per 3 bulan. Banyak kan? Terus dipikir kayak, aku udah bayar kamu gitu lah, aku udah bayar bakar kamu, kebutuhan kamu. Padahal GF gue tuh ya sabun dari gua, dia awal-awal ngasih lah sabun sama gue atau kagak, welcome you stay bla 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 gitu, kasih lah gitu kan. Tapi udah setelah seminggu 2 minggu kayak gitu, kok gak dibeli apa-apa. Kalau dia, gue beli sendiri sabun gue tetap dah kayak snack time gue beli sendiri. Dia coba gak ada, paling kadang dibeli ya rice, kadang enggak, kadang beli noodle, kadang enggak. Ya gue makan apa yang dia beli lah, kayak gue ngikuti selera mereka. Gak ada yang kayak menyesuaikan makanan Asia yang gue suka gitu, gak ada gitu. Dan gue merasa kayak aku rugi banget gue kayak, lo pertama kali jumpa keluarga yang baik dan lo mau berterima kasih kayak gitu sama mereka,
dan lo bekerja seperti kayak keluarga, bagaimana kultur kita di Indonesia yang sangat ramah-tamah, berfamili, berkeluarga. Ketemu sama orang yang dajal kayak gitu, memanfaatin lo, ya agak itu ya, agak kurang ajar. Ya aku ngomong aja yang kayak family gue belak-belakan aja. Jadi di bulan April gue, Oktober gak ya April pertama gue ada out. Itu bahasa gue cuma pakai bahasa Inggris dan bahasa gue makin buruk, more worse, gue nggak tahu lagi. Gue pindah keluarga ke area dekat Berlin kok nggak salah, atau gimana, yang ke atas agak jauh 7 jam, tapi gak jadi. Terus aku ganti lagi, itu kayak gue tempat tinggal gitu lah, karena gue rumahnya juga tuh sebenarnya mau ini kan. Aku pertama di West Baden, terus kedua kota Berlin, tapi ini keluarga orang India, suami istri orang India, tapi dua-duanya dokter di kota kecil itu. Tapi rumahnya rumahnya tuh kayak rumah film industrial yang tangganya tuh melengkung panjang gitu. Terus ini kiri tangga, pas di tangga itu nggak ada anti keamanan gitu loh, kayak dinding penghalang gitu loh. Ternyata ada pernah itu dua cowok kembar, masih setahun setengah lah. Gue gak masalah sama ada baby ini gitu, gue suka gitu. Tapi rumah itu seperti rumah orang film-film Indosiar, yang film-film ular gitu loh, yang kayak ya film Indosiar lah, pasti kalian tau lah film-film Indosiar kayak pada rumahnya yang megah, terus tangganya melengking gini gitu loh, bukan yang lurus gini aja tapi yang melengking gitu, belok-belok, terus tinggi gitu kan, terus penghalangnya kayak ada. Nah ini baby gimana caranya gitu loh. Terus gue nggak tahu ini kalau lepas dari penglihatanku, mereka bisa turun dari tangga itu dengan pegangan. Tapi one time kalau lo itu lagi nggak ada pengaruh mereka, bagaimana caranya? Gak tahu kan, gue aja gak tahu. Jadi gue bilang sama family itu sebelum aku mendapatkan kontrak dari mereka. Jadi aku cuma tinggal sama mereka tuh seminggu, terus gue pindah. Gue gak jadi mereka lah gitu, cuma tinggal doang, numpang. Ya baik banget lah tuh itu. Terus gue pindah ke Otisheim setelah gue dari bulan Mei sampai bulan September awal. Ya udah, baik GF pertama kedua. Tapi lo tau sendiri kan, kalau gue kayak ini menurut gue ya, jadi keluarga gue GF pertama itu kayak jajal banget. Jadi gue merasa kalau gue punya trust issue nih sama orang. Terus soal GF kedua gue merasa gak enak gitu loh kalau dengan sebuah kebaikan dia bakal ngasihku baju, sebuah kebutuhanku dicukupi, sebuah makanan Asia yang gue suka, beras ada setiap hari, terus mie bumbu Asia, sojoy, apalah gitu, selalu ada gitu. Terus waktu itu kan lagi musim spring ya, musim gugur, musim semi. Jadi agak dingin kan, gue dibeli jaket, pokoknya baju celana gitu loh, yang gue tuh shock sampai aku apa yang harus gue lakukan. Lo kan punya kayak mikir kalau semakin orang banyak membeli, semakin harus lo bekerja lebih banyak kan gitu loh kan. Itu pengertian gue ya, gak tahu kalian. Jadi gue pikir kayak gitu kan. Terus ya udah, gue merasa gak enak kan lah, apa yang harus gue perbuat nih sama kalian tuh udah begitu baik sama aku,
Terus aku pikir mereka cuma bilang ya udah jaga anak kami aja, main gitu kan. Tapi dia kan punya anak angkat yang besar pertama, yang anaknya sendiri itu anak kedua. Anak yang kedua itu baik gitu, gak nakal. Yang anak pertama itu dajal, bener-bener dajal. Udah kayak dajal lah, gak tau lagi gue bilangnya. Terus wah, dia mau emotional damage. Dia anak laki itu kayaknya umur 5 tahun kalau gak salah, 5 tahun atau 4 tahun kalau gak salah. Tapi dia, oh Tuhan, nauzubillah min dzalik lah, pokoknya berteriak, suka pukul. Terus yang gue gak pikir itu sama orang tua di sini itu gini, dia tahu anaknya nakal gitu, tapi pada saat anaknya menangis dan lo dipukul tuh deh posisinya, terus dia nangis tuh, dia teriak sama lo, terus orang tua angkat lo itu tengok lo seakan-akan lo berbuat sesuatu yang salah sama dia, sama anaknya, padahal yang korban itu lo gitu loh. Dan gue speechless sama keluarga Jabar di sini. Gue nggak tahu cara orang tuh mendidik anak gimana. Di saat itu ya, anak angkatnya GF gue ini, Gaspander gue ini, dia pukul gue tuh karena gue itu membela anaknya sendiri gitu, anaknya baby. Karena dia pukul anaknya baby kan, dia kayak ngambil mainan itu saya paksa sampai jatuh gitu, duduk di lantai gitu. Terus ya udah, gue bilang dong jangan kayak gitu, itu kan adikmu, jangan digituin dong. Terus dia suka aku dong katanya sama gue kan, apa yang kamu bikin, sana kamu kata gitu aja. Udah aku sadar gitu kan, aku baik sama baby aja. Asal aku baik sama baby, dia selalu kayak memberontak dan kayak cemburu kayak gitu loh. Terus dia kayak bilang, Yusti kamu sana, aku baik sama baby katanya gitu kan. Ya udah gak apa-apa, aku udah gak akan sana gitu, ya udah. Terus kayak karena dia marah gitu, terus dia pukul lah gue kan gitu. Gue takut banget gitu loh, pada gue kecil juga. Terus awal aku begitu, kok dipukul sih gue bilang, aku kan gak apa-apa-ngapain gitu. Terus aku bilang jangan pukul, jadi aku bilang udah sadarlah, aku bilang gitu kan, aku gak ada apa-apain. Udah aku minggir lah gitu kan, minggir. Terus ya udah, dia tuh kayak nangis gitu, teriak kayak dajal lah. Terus ya udah karena awalnya datang, terus kayak kenapa Yusti, gak tahu dia pukul aku bilang gitu, dia baik sama baby, terus baby baik sama aku, dia marah-marah, aku bilang gitu. Ya udah dia pukul aku bilang jangan kayak gitu, aku bilang ini sakit. Terus anaknya Yusti kayak gini gitu kan. Terus kata mamanya, dewa gue itu dalam keadaan apa kabar benar katakannya kayak gitu, hello, gue yang sakit di sini, anak lo yang pukul gue gitu loh. How can you imagine you thinking like that? What the fuck? Kayak gue mikir, hah? Kau kenal gak sama anakku sendiri ya gitu loh. Dan itu bukan sekali 2 kali gitu loh. Dia pernah melihat anaknya sendiri yang pukul gitu. Aku gak ngerti. Gue gak ngerti lah sama di pendidikan, cara didik orang di sini yang sangat anti mainstream, membiarkan anak berperilaku emotional extreme damage to criminal kayak gitu, rasis. Jadi bisa dibilang kan banyak sekali orang yang rasis di sini, berarti bukan karena anaknya, tapi cara pola asuh orang tua aja yang salah gitu. Kenapa bisa anak yang baik, didikan anak yang baik dari orang tua ya, kalau seandainya mereka itu di lingkungan maupun nggak di lingkungan orang tua ya, mereka bisa baik, bisa berkarakter gitu loh.
Dan itu menurut gue salah pendidikannya, salah cara didiknya. Dari situ gue gak bisa lagi nih sama keluarga ini. Padahal kontrak gue itu sampai tahun depan gitu kan, 2 Januari. Tapi gue bilang gue gak bisa, gue cari episode gue, karena gue di situ juga udah 7 bulan, 7 atau 8 bulan kalau gak salah. Dari yang gap gue kan, jadi dari Januari sampai Mei, terus Mei sampai Agustus, ya 1 September awal. Ya udah kayak gitu deh. Terus itu gue fashion, maksudnya FBT, karena situ umur gue 27. Gitu deh, gitulah kira-kira. Pokoknya kalau nggak mau jadi au pair, kalian harus tahan. Kalau nggak baik gap kalian, ya bersabar ya. Itu ujian hidup. Kalau gap kalian baik, kalian harus sangat bukan salah sih, hargailah gitu loh, bantu. Oke, Dila. Setelah yang tidak pernah ingin ku ungkap, tapi ya gimana ya, harus gua ungkap karena apa itu sama sekali tidak enak. Begitu. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share. Ya kalau nggak mau, kalau nggak mau ya sudah, nggak masalah. Aku mau go shopping karena aku butuh label hospital. Bye bye. Oh iya, Merry Christmas. Salam untuk keluarga kalian yang merayakan, selamat datang, Tuhan berkati. Dan yang gak merayakan juga Tuhan berkati. Bye bye.